Oke, silakan. Izin memulai, Pak. Baik, selamat pagi Pak Yazid, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hukum acara pengadilan pajak dan serta putusannya. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kita kelompok kami, yang pertama ada Anissa, absen 6, ada Ardi, absen 7, ada Carolina, absen 11, ada Faiza, absen 27, dan ada saya sendiri, absen 29. Oke, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Baik, jadi teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, peraturan terkait putusan ada pada bagian ke-8, pasal 77 sampai pasal 85, dan peraturan terkait pelaksanaan putusan itu sendiri ada pada bagian ke-9, pasal 86 sampai 88. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan putusan? Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, baik dalam bentuk majelis atau hakim tunggal, sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang, yang diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Jadi, tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan itu adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim inilah yang pasti dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena tujuan dibuatnya putusan itu adalah untuk menyelesaikan perkara yang ada. Kalau sudah ada putusan hakim, maka ada kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi pihak-pihak tersebut. Diingat juga di sini teman-teman, kalau putusan hakim itu pernyataan yang perlu diucapkan di persidangan, di pengadilan. Bukan hanya dalam bentuk tertulis, jadi dia harus diumumkan. Dan tentang ini tuh ada di pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai salah satu syarat putusan dan akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya nantinya. Next slide, please. Nah, di pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, karena dia adalah putusan akhir dan punya kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi terhadap putusan itu, kecuali atas putusan berupa tidak dapat diterima terkait kewenangan atau kompetensi. Nah, yang bisa diajukan adalah peninjauan kembali. Itu diajukannya ke Mahkamah Agung dan permohonan PK ini hanya dapat diajukan satu kali saja. Lalu pada pasal 78 disebutkan juga bahwa putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan, dan keyakinan hakim. Kemudian ada juga yang namanya putusan sela. Jadi dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan penagihan pajak. Kalau dijelaskan secara singkat, putusan sela itu adalah putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat dalam suatu dakwaan. Misalnya ini kan atas gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan penagihan pajak. Jadi kalau misalnya WP mengajukan gugatan, kita kan udah belajar teman-teman kalau gugatan itu tidak menunda adanya penagihan pajak ataupun menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, tapi wajib pajak tuh boleh mengajukan permohonan untuk menunda penagihan pajak yang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak. Nah, atas permohonan tersebut nanti bisa saja permohonannya diputus terlebih dahulu daripada atas gugatan yang diajukan. Dan putusan sela itu kan dia sebenarnya tidak terkait pokok sengketanya, tidak terkait oleh gugatan misalnya atas ketetapan pajak yang digugat oleh WP. Nah, itu makanya dia disebut dengan putusan sela karena belum menyentuh atau menyinggung pokok sengketanya. Dia hanya memutuskan terkait bolehkah penagihan pajaknya ditunda terlebih dahulu sampai ada putusan pajaknya. Next slide, please. Nah, jadi ada 3 fungsi putusan pengadilan. Yang pertama itu seperti disebutkan di pasal 77 tadi, suatu putusan itu memiliki kekuatan mengikat. Jadi
putusan pengadilan itu berfungsi sebagai akte otentik yang menetapkan untuk dapat merealisasikan suatu hak secara paksa. Putusan hakim itu kan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atas dasar permintaan pihak-pihak yang untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan. Jadi pihak-pihak tersebut tadi harus taat dan tunduk pada putusan tersebut, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Maka putusan tersebut mengikat kedua belah pihak, mau itu penggugat dan tergugat atau pemohon banding dan terbanding. Nah, lalu yang kedua, putusan itu memiliki kekuatan pembuktian. Maksudnya ya dengan adanya putusan itu diperoleh kepastian tentang sesuatu, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu dianggap benar. Jadi dituangnya putusan dalam bentuk tertulis, sehingga putusan tadi merupakan akta otentik. Nah, itu tujuannya adalah untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Mungkin nantinya akan diajukan banding, kasasi, atau sebagai alat bukti lainnya. Dan dalam hukum pembuktian, putusan itu diartikan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa. Jadi putusan memberikan kejelasan atau kepastian tentang sesuatu. Makanya dia disebutkan sebagai memiliki kekuatan pembuktian. Lalu yang terakhir yaitu putusan memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi kekuatan mengikat saja tuh belum cukup kalau misalnya nggak dilakuin putusannya. Nah, makanya putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang putusan pengadilan pajak akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Baik, selanjutnya berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak ini dapat berupa yang pertama, menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi syarat formal, misalnya wajib pajak dalam mengajukan banding itu telah melampaui jangka waktu 3 bulan. Kemudian membetulkan kesalahan tulis dan atau hitung, dan membatalkan apabila DJP tidak memenuhi syarat formal. Misalnya dalam menerbitkan SKP, itu tidak dilakukan pembahasan akhir. Next. Di sini ada matriks amar putusan. Untuk banding, jenis amar yang pertama adalah menolak apabila syarat formal telah terpenuhi dan materi sengketa tidak terpenuhi. Yang kedua, mengabulkan sebagian atau seluruhnya apabila syarat formal dan materi sengketanya terpenuhi. 3, menambah apabila syarat formalnya terpenuhi dan materi sengketanya itu ditambah. Lalu keempat, tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formal. Dan yang kelima, membetulkan kesalahan tulis atau hitung apabila syarat formalnya itu dibetulkan. Lalu untuk gugatan, jenis amar yang pertama adalah menolak apabila memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi materi sengketa. Lalu tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formal. Kemudian membetulkan kesalahan tulis atau hitung apabila syarat formalnya dibetulkan, dan membatalkan apabila syarat formalnya terpenuhi dan materi sengketanya juga terpenuhi. Next. Nah, lalu syarat sah putusan. Syarat sah putusan yang pertama adalah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan pajak ini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus diucapkan kembali dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua, putusan pengadilan pajak harus memuat yang pertama kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat, nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat, hari tanggal diterimanya banding atau gugatan, ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan atau surat bantahan yang jelas,
pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, pokok sengketa, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka harus dilakukan sidang kembali dengan pemeriksaan acara cepat, kecuali putusannya telah melampaui jangka waktu 1 tahun. Next. Putusan pengadilan pajak harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan juga oleh panitera. Apabila hakim ketua atau hakim tunggal yang menyidangkan berhalangan untuk menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh ketua pengadilan pajak dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim ketua atau hakim tunggal. Apabila hakim anggota yang berhalangan untuk menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh hakim ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim anggota. Pada setiap pemeriksaan, panitera itu harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Berita acara sidang ini harus ditandatangani oleh hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera. Apabila salah satu dari hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera itu berhalangan, maka alasan berhalangannya dinyatakan dalam berita acara sidang. Apabila hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera berhalangan untuk menandatangani, maka ditandatangani oleh ketua pengadilan pajak bersama dengan salah seorang panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jangka waktu pelaksanaan putusan. Nah, ini berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding itu diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dapat diperpanjang paling lama 3 bulan itu dalam hal-hal khusus. Yang dimaksud dalam hal-hal khusus itu misalnya itu pembuktian sengketanya rumit atau pemanggilan saksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalnya gugatan itu putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil dalam jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang dalam hal-hal khusus paling lama 3 bulan. Dalam hal gugatan yang diajukan itu selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, pengadilan pajak itu wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan yang dimaksud dilampaui. Nah, ini putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa tertentu. Nah, putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu itu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu itu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan terlampaui, 30 hari sejak banding atau gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. Nah, putusan atau penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan tersebut diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Nah, putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang berdasarkan itu pertimbangan hakim itu bukan merupakan wewenang pengadilan pajak berupa tidak dapat diterima diambil dalam jangka waktu 30 hari juga dan pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Next. Yang pertama, untuk melihat putusan pengadilan pajak, kita harus mencermati beberapa tanggal yang terdapat pada putusan tersebut. Nah, nantinya putusan pengadilan pajak ini akan dikirimkan kepada para pihak untuk dilaksanakan. Yang pertama, tanggal yang harus kita cermati adalah tanggal diputusnya putusan tersebut.
Tanggal diputus ini merupakan tanggal diputusnya suatu sengketa berdasarkan musyawarah. Nah, tanggal ini bisa teman-teman lihat pada halaman terakhir salinan putusan pengadilan yang bagian mengadili. Nah, kita kan beberapa waktu lalu pernah disuruh untuk mengerjakan tugas mencari putusan pengadilan kan. Nah, itu teman-teman dapat melihat tanggal putusan di halaman terakhir. Lalu yang kedua ada tanggal diucapkannya putusan pengadilan. Tanggal diucapkannya, tanggal tersebut merupakan tanggal diucapkannya putusan dalam sidang terbuka. Disebut juga tanggal putusan. Nah, tanggal diucapkannya ini juga dapat teman-teman lihat pada halaman terakhir. Lalu yang ketiga, terdapat tanggal dikirim. Tanggal ini merupakan tanggal dikirimnya salinan putusan dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan atau 7 hari sejak putusan telah diucapkan. Yang keempat, terdapat tanggal diterima, yaitu tanggal diterimanya putusan oleh DJP. Tanggal diterima ini merupakan tanggal di mana putusan itu dikirimkan ke KPP atau pihak DJP. Next. Selanjutnya, merupakan pelaksanaan putusan di KPP. Pelaksanaan putusan di KPP ini terdapat atas dua putusan, yaitu bisa atas banding dan juga atas gugatan. Apabila atas banding, nantinya akan diterbitkan terlebih dahulu surat keputusan pelaksanaan putusan banding atau SKPPB, di mana terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, apabila terjadi kekurangan pembayaran, nantinya akan di-follow up dengan tindakan penagihan. Yang kedua, apabila terjadi kelebihan pembayaran, nantinya pengembalian akan diterbitkan dengan surat putusan kelebihan pembayaran pajak atau SKKPP dan juga surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP. Dalam hal kelebihan pembayaran pajak ini nantinya kelebihan tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga. Imbalan bunga ini apabila diberikan pada saat sudah dilaksanakannya UU Cipta Kerja akan menggunakan suku bunga acuan yang dibagi 12 yang nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan paling lama 24 bulan. Lalu kondisi yang terakhir apabila nihil akan diterbitkan SKPPB saja. Selanjutnya atas gugatan dengan memproses kembali sesuai amar putusan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya mengenai pengiriman dan pelaksanaan putusan. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan telah diucapkan. Lalu, putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atau pihak-pihak yang terkait dalam putusan tersebut dalam jangka waktu 30 hari, terhitung sejak tanggal diterima putusan. Kedua hal ini bisa dilihat pada pasal 88 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Lalu apabila pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu tertentu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sidang pengucapan putusan secara elektronik di SE 12 PP 2020 tentang pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Pajak. Nah, SE ini bertujuan untuk yang pertama, mendukung terwujudnya tertib penanganan sengketa pajak yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Yang kedua, melindungi hakim, panitera, dan pegawai di lingkungan pengadilan pajak, serta para pihak dari penyebaran COVID-19. Yang ketiga, memberikan pedoman pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan persidangan di pengadilan pajak demi memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik.
Nah, persidangan secara elektronik ini dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai sidang pengucapan putusan secara elektronik. Yang pertama, putusan diucapkan oleh hakim ketua atau hakim tunggal dalam persidangan secara elektronik. Yang kedua, pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dan dianggap dihadiri oleh para pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ketiga, putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, salinan putusan elektronik dipublikasikan untuk umum pada sistem informasi pengadilan pajak. Ini bisa dilihat di setpp.kemenq.go.id. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Yesaya. Oke, Mas Yesaya, silahkan dibawa kelasnya. Baik, apabila ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung unmute saja. Mas Yesaya, monggo itu ada yang mau tanya tuh. Ya, silakan. Cek. Tes. Apakah suara saya terdengar? Agak macet-macet gitu. Kalau nggak ditulis saja Mas Agus ini, nggak apa-apa. Mas Yesaya, halo? Mas Yesaya, Ya, Pak. tadi di slide dijelaskan ada salah satunya tentang tidak dilakukan pembahasan akhir ya. Saya lupa materi tentang peninjauan kembali, gugatan atau apa tadi kalau nggak salah di slide-nya agak-agak awal. Pemeriksaan tanpa melalui pembahasan akhir ya. Coba ditampilkan slide-nya. Mas Agus ini kalau masih error di chat aja mungkin. Yang tanpa melalui pembahasan akhir tadi kalau nggak salah. Terus tidak dilalui pembahasan akhir. Tadi yang tanpa melalui pembahasan akhir apa tadi? Siapa yang sampaikan? Saya lupa tadi. Saya, Pak. Mbak, Itu Mbak tidak, ya, di bagian putusan pengadilan pajak yang ini ya, yes, yang membatalkan. Membatalkan. DJP tidak memenuhi syarat formal, salah satunya tidak Menerbitkan SKP tidak melalui pembahasan akhir. Tidak melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalian next audit udah sampai pertemuan keberapa? Ke-13 juga minggu ini ya. Salah satunya tidak dilakukan pembahasan akhir. Maksudnya tidak dilakukan pembahasan akhir bagaimana ya kelompoknya? Ya, silakan. Saya tanya itu aja. Tidak dilakukan pembahasan akhir, misalnya tidak diundang Pak wajib pajaknya untuk melakukan pembahasan akhir. Oke. Ya. Oke, silakan dibantu jawabnya atau ada yang mau berpendapat lain pembahasan akhir tidak dilakukan pembahasan akhir apa itu? Izin Pak. Monggo. Kalau menurut saya salah satunya berita acaranya tidak ditandatangani Pak. Berita acara tidak dilakukan ini penandatanganan Pak. Oke.
Penandatanganan oleh siapa nih? Mungkin oleh ininya mungkin Pak, pajak pemeriksaannya. Pajak pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak, iya itu maksudnya. Siapa ini yang berpendapat, Mas siapa? Diki Pak. Mas Diki, oke. Silahkan, ada yang lagi yang menyampaikan? Izin pertama berpendapat, Pak. Silakan. Mungkin wajib pajaknya belum memberikan surat tanggapan tertulis, Pak. Wajib pajak belum menyampaikan tanggapan tertulis. Terus ada lagi? Silakan. Ada apa dengan teks audit kalian ini? Silakan lanjut. Oke. Izin saya share, Mbak. Biar sekalian nyinggung pemeriksaan ya, kalian ya. Karena kebetulan kan dibahas itu tadi salah satunya ya. Oke. Ini sebetulnya materi keberatan juga, teman-teman. Ya. Kelihatan? Undang-undang KUP. Jadi kita flashback yang kemarin pertemuan minggu lalu sebelum UTS bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak. Ya, permohonan wajib pajak itu bisa melalui permohonan keberatan atau permohonan pembetulan SKP atau permohonan pengurangan sanksi atau pembatalan SKP ya. Dapat ya. Itu pasal 36 ayat 1 huruf D. Dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi jika pada waktu pemeriksaan tidak disampaikan SPHP, ya, itu cacat hukum, ya, cacat hukum hasil pemeriksaannya, sehingga DJP bisa melakukan pembetulan secara jabatan atau bahkan membatalkan secara jabatan. Yang kedua, tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Jadi sebetulnya teman-teman, yang saya maksud, kenapa sih harus sampai ke banding? Kenapa harus sampai ke banding hal itu? Paham maksud saya? Jika ada aspek formal yang tidak dipenuhi di 36 ayat 1 huruf D, angka 1 atau angka 2, harusnya pada saat itu DJP dengan gentleman ya, dengan penuh kesadarannya, oh memang pemeriksaku kurang tepat menerapkan aturan sehingga tidak menyampaikan SPHP, ya, tidak menyampaikan SPHP, atau ternyata tidak dilakukan pembahasan akhir. Itu harusnya pada saat itu jika WP minta keberatan, harusnya diterima. Ya, teman-teman ya. Harusnya diterima. Kan kita udah tahu bahwa keberatan itu adalah pengadilan semu. Ya. Ini kita flashback pemeriksaan dan keberatan ya. Pemeriksaan, hasilnya keberatan, keberatan nanti banding. Kenapa harus lewat ke media berikutnya yaitu banding? Harusnya dengan 361D ini DJP dalam hal ini pihak Kanwil kalau memang merasa ada kesalahan administrasi segera dibatalkan. Jika memang masih punya waktu lagi, segera dilanjutkan pemeriksaan. SKP-nya batal kan berarti harus pemeriksaan kan harus diselesaikan dengan SKP. Berarti kan belum selesai tuh, diperiksa ulang. Ya. Begitu juga jika pembahasan hasil pemeriksaan tidak dilakukan. Tadi yang disampaikan Mas Diki tadi benar, salah satunya bahwa pembahasan hasil pemeriksaan itu di PMK 17 definisinya adalah dan diakhiri dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak dari pihak kantor pajak maupun dari pihak WP. Jika salah satu pihak tidak atau belum menandatangani, harusnya belum closing. Kalau belum closing, harusnya nggak boleh keluar ketetapan pajak yang nanti dijadiin objek sengketa keberatan. Yang anehnya, kenapa sampai harus ada ke sidang? Menurut saya di situ. Harusnya ya sampai ke sidang, teman-teman ya. Harusnya pada saat proses keberatan, kalau memang bisa diselesaikan. Itu akan membuat marwah DJP turun dengan sendirinya.
begitu ya. Tuh. Oke, kembali ke slide-nya tadi. Jadi Mas Diki tadi benar bahwa pembahasan akhir harus sampai dengan hasil pemeriksaannya itu closing-nya itu berita acara, risalah maupun ikhtisar ditandatangani kedua belah pihak. Terkait pandemi ini memang ada petunjuk pelaksanaannya. Yang jadi saya cermatin tadi, monggo Mas siapa yang kelompoknya disampaikan lagi. Tadi presentasinya yang halaman tadi Mbak Anissa. Artinya kenapa harus sampai ke banding sih? Maksud saya di situ. Nah, KUP-nya udah jelas. KUP-nya udah jelas gitu loh. DJP tidak memenuhi syarat formal, jangan memaksakan, kan gitu. Kalau memang syarat formalnya belum terpenuhi, DJP harus jangan memaksakan. Itu artinya apa? Pada saat ada belajar pemeriksaan saat ini, dan nanti jika jadi pemeriksa, hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai Anda salah cacat hukum, tidak menyampaikan SPAP, dan tidak memberi hak wajib pajak untuk melakukan pembahasan, dan sampai dengan pembahasan akhirnya ditandatanganin. Ya, itu. Ini sampai ke pengadilan pajak itu suatu hal yang lucu menurut saya. Gitu. Oke, silakan Mbak Anissa itu pertanyaannya sudah ada itu kelompok 6 dari Mas Agus Sidi. Itu tadi insight saja saya gabungin dari pemeriksaan, keberatan dan banding. Saya ngambil dari sisi-sisi itu karena mohon maaf pendekatan saya sekarang pendekatan sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum pajak ya, gitu. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Yazid atas tambahannya. Yes, silakan. Masih itu dibacakan kelompok. Sekarang sudah terdapat pertanyaan dari Mas Sudi. Izin bertanya, dalam slide terdapat putusan hakim dan putusan pengadilan pajak. Apakah perbedaan dari kedua putusan ini? Apakah putusan hakim ada di setiap sidang dan putusan pengadilan pajak hanya dalam sidang pembacaan putusan? Atau ada perbedaan lain? Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami, Carol bisa menjawab pertanyaan dari sini. Ya, baik. Saya izin mencoba menjawab, teman-teman. Jadi, putusan pengadilan itu intinya adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, mau itu bisa bentuk pemindanaan lah, atau bebas atau lepas, atau apapun itu sesuai dengan undang-undang. Jadi, putusan yang dinyatakan oleh hakim, putusan hakim, itulah hasil akhir dari proses pengadilan. Jadi putusan hakim itu sebenarnya sama dengan putusan pengadilan, hanya beda istilah saja sebenarnya. Kalau proses pembuktian dalam persidangan dirasa sudah cukup, nanti hakim majelis atau hakim tunggal akan menyusun putusan atas sengketa yang disidangkan. Nah, putusan itulah yang menjadi putusan pengadilan pajak. Mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi oleh teman-teman yang lain atau oleh Pak Yazid jika masih kurang. Ya, saya rasa udah. Silakan, ada yang berpendapat? Jadi di pengadilan pajak itu hakim itu sangat berkuasa penuh ya. Evidence, pembuktian, burden of proof-nya itu tidak mengikuti kaidah yang normal. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan toh. Jadi nanti bisa jadi hakim itu bisa menunjuk pihak yang harus membuktikan. Ya. Memang dalam hukum siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Contohnya misalkan dalam pemeriksaan kantor pajak mendalilkan masalahnya nanti dua pihak itu saling sengketa ya. Kantor pajak mendalilkan bahwa wajib pajak belum lapor sesuai yang sebenarnya. Misalkan semula peredaran usaha 100, ternyata menurut kantor pajak 150. Berarti nanti di pengadilan pajak bisa jadi wajib pemeriksa pajak atau diwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini adalah Direktorat Keberatan dan Bandingnya itu PK-nya, penelaah keberatannya akan membuktikan bahwa 50 itu angkanya dari mana? Di situ. 50 angkanya dari mana? Oke. Bahwa 50
saya dapat dari ini, pembuktian langsung, kemudian tidak langsung atau apa. Nah, nanti hakim juga akan bisa menunjuk, oke, pemohon banding, dalam hal ini berarti WP kan, kamu bilang bahwa peredaran usahamu 100, bisa nggak kamu buktikan bahwa peredaran usahamu 100? Kan gitu. Sebetulnya kalau yang berlaku umum, karena yang mendalilkan bahwa angkanya 150 adalah di kantor pajak wajib membuktikan 50-nya itu. Kalau dia tidak bisa membuktikan angka 50-nya tambahan itu, otomatis gugur demi hukum. Ya enggak? Tapi dalam acara pengadilan pajak, itu bukan cuma kantor pajak yang wajib membuktikan itu, tapi wajib pajak pun wajib membuktikan bahwa angkanya 100 juga. Biasanya nanti ada namanya, pada sidang namanya uji bukti. Dan uji bukti itu tidak serta-merta di ruang sidang ya teman-teman. Nanti uji bukti itu akan namanya rekon, proses rekon. Dari pihak pemohon banding, wajib pajak atau kuasa hukum, dan dari pihak terbanding, dari kantor pajak dan pemeriksaannya mungkin akan mendapatkan satu space ruangan tersendiri. Memang ruangannya namanya ruang rekonsiliasi ya uji bukti. Nanti akan saling nunjuk bukti satu sama lain. Oh ini loh, saya dapatkan bukti ekspor ini. Kata pemeriksaannya misalkan, nah, wajib pajak akan bilang, Pak, ekspor itu batal gitu. Batalnya ini permohonan batal kami, ada sudah ACC dari Bea Cukai. Nah, tapi ternyata kantor pajak juga membuktikannya hanya ada dokumen PEB atau apa. Oh ya, oke, berarti batal ya. Oke, batal, coret. Kayak gitu teman-teman. Uji buktinya di pengadilan pajak gitu, bukan gontok-gontokan di ruangan sidang, bukan. Nggak sampai gontok-gontokan di ruang sidang. Biasanya kalau sedikit gontok-gontokan di ruang sidang itu jika menyangkut analisis, karena analisis itu butuh narasi, bukan bukti banget itu narasi. Itu biasanya di ruangan sidang itu akan rame. Interupsi yang mulia atau apa gitu kita rame. Cuman nggak seperti pengadilan pidana umum yang biasanya teriak-teriakan gitu, enggak. Itu jujur kalau di pengadilan pajak itu sedikit bermartabat lah ya menurut saya. Karena mereka betul-betul menghormati majelis sehingga gantian bicara, betul-betul gantian bicara di situ. Enggak kayak di pidana umum atau perdata karena mereka betul-betul harus fight membelain kliennya kan, ya gitu. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan tambahan, teman-teman. Mas Agusidi ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ditegaskan lagi di sini? Oke, silakan. Ada yang mau nanyakan lagi kelompok ini terakhir ini? Kelompok terakhir Mbak Anissa ya? Iya Pak, kelompok. Iya Pak. Oke. Izin gantian share Mbak Anissa. Oke. Saya hanya menunjukkan satu aja ini yang terkait pemeriksaan Anda juga ya. Ini nyambung dari pemeriksaan. Harusnya kan seperti saya bilang pemeriksaan selesai baru Anda belajar keberatan, baru belajar banding kan gitu ya. Nah ini yang tadi disampaikan Mas Diki tadi. Hanya kalimat tepatnya ini. Pembahasan akhir adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan, yang ditandatangani. Nah ini, yang ditandatangani kedua belah pihak. Ingat ya, sampai dengan proses penandatanganan. Nah, kalau ternyata tadi tidak di pasal 36 ayat 1 huruf D tadi angka 2 tidak dilakukan pembahasan akhir, berarti tidak sampai dengan proses tanda tangan, ya. Berarti artinya wajib pajak kalau ngajukan keberatan atas SKP tadi harusnya DJP dengan legowo menerima sehingga tidak sampai harus ke pengadilan pajak, teman-teman. Tidak sampai ke pengadilan pajak harusnya. Seyogianya gitu. Saya pernah punya kasus satu, wajib pajaknya diperiksa, lebih bayar, ditetapkan menjadi kurang bayar, tetapi tidak sampai ditandatanganin. Saya ajukan keberatan,
saya lihat jatuh temponya masih cukup waktunya, harusnya pemeriksanya kalau ini keberatannya diterima, otomatis SKP-nya cacat hukum, pemeriksaannya dilanjutkan lagi, itu harusnya masih cukup waktu untuk melakukan pembahasan akhir. Jadi kan seakan-akan tidak lakukan pembahasan akhir kan batal kan. Nah, berarti kan nanti otomatis pemeriksaannya lanjut. Nah, pemeriksaannya lanjut karena masih ada waktu. Nah, masalahnya DJP-nya itu dablek kalau saya bilang itu. Dablek. Dablek akhirnya mereka nggak terima. Dengan bahasa apapun nggak terima. Padahal wajib pajak sudah membuktikan nggak ada tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan gimana coba? Mereka bilang sudah diundang, wajib pajak sudah diundang, hadir. Apakah pada saat diundang itu langsung harus tanda tangan? Tidak, teman-teman. Rekamnya kami, rekam Zoom meetingnya ada, percakapan email WA ada. Nah, akhirnya kami harus mengajukan banding. Nah, kami ajukan banding kan kalau diterima, menang, ada imbalan bunga di situ. Kemarin pada waktu saya di keberatan, saya sudah sampaikan ke Kanwil. Kalau ini diterima, Pak, kalau masih belum lewat waktu, bisa dibantu kami selesai tepat waktu. Tapi kalau sudah terlanjur lewat waktu, ya oke deh, WP-nya nggak ada masalah, karena secara ketentuan. Kalau SPTLB itu kan masih saya harus diterbitkan ketetapan maksimal 1 tahun kan? Ya nggak, 12 bulan ya, sejak penyampaian ya, SPTLB. Pemeriksaan SKP-nya itu harus keluar. Nah, itu lewat waktu, dapat imbalan bunga. Nanti ada imbalan bunga, Kak. Bicara imbalan bunga di situ, teman-teman. Nah, disitulah ternyata mereka nggak berkenan. Ternyata baru saya tahu, kebetulan kenal sama Kak Kanwilnya, Mas Yazid, kalau diterima, imbalan bunganya itu 2% per bulan. Ini masih 12 bulan, itu 24%. Nah, nanti kalau di pengadilan pajak, walaupun probabilitas menang kami sedikit, karena sudah keluar omnibus law hanya 1%. Jadi ya sama. Jadi ya sama, biarin aja lah di pengadilan pajak, kita fight lagi. Kita bertemu di pengadilan pajak. Jadi kayak gitu, teman-teman. Kita nyari kebaikan bersama, kita nyari ini, ya itu. Akhirnya saya di blok sama pemeriksanya, kebetulan pemeriksanya kenal sama saya. Kayak gitu. Ya itu yang terjadi. Makanya seperti saya bilang, besok kalian bisa nanya tuh ke hakim, Pak, pernah nggak sebelumnya dinas di kantor pajak atau Kementerian Keuangan, bagaimana suasana batin pada saat menyidang dan mengalahkan DJP, misalkan kayak gitu aja. Kalian tanya itu, seru tuh. Seru. Nanti kalau kalian tanyakan itu ke beliau, pasti seru jawaban beliau. Karena beliau kan sudah dalam kapasitas hakim itu wise ya, harus wise ya. Itu harus mendudukkan pada porsinya. Kalau saya mah konsultan atau kuasa hukum, mendudukkan pada porsinya, tapi karena saya dibayar klien, ya masih klien yang kita bela lah. Gitu. Oke, itu yang bisa kita diskusikan, teman-teman. Mungkin karena ada yang nanya lagi nggak, Mbak? Kelompok 6, silakan dibuka forumnya lagi. Baik, terima kasih Pak Yazid atas tambahannya. Silakan. Apabila ada yang ditanyakan lagi, silakan langsung unmute saja, teman-teman. Izin bertanya. Ya, silakan. Di bukunya Pak Benny kan ada dijelaskan itu kalau misalnya putusan itu diambil melalui musyawarah gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa dicapai musyawarah berdasarkan suara terbanyak. Nah, apakah berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak itu ada pengaruhnya gitu sama putusan pengadilan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Hizkiyah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman lain? Baik, sembari kami mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Hizkiyah, izin pertanyaan Pak, saya dari Amir Reno di chat Zoom. Maaf Pak, izin bertanya,
jika DJP menolak keberatan karena formal tidak dipenuhi, lalu atas keputusan keberatan tersebut dilakukan gugatan, dan gugatannya menang. Jika keberatan dilakukan lagi, bagaimana penghitungan batas waktu pengajuan keberatan? Sorry, agak terdistract tadi, sorry. Diulang Mas, saya. Pertanyaan dari Amirah Eno untuk Pak Yazid. Oh, ini saya tanya. Saya di chat ya? Iya Pak, di chat Pak. Coba jawab dulu Mas. Jawab yang pertanyaan Mas Siskia tadi. Silakan di pertanyaan tadi dijawab dulu. Mungkin langsung saja saya yang menjawab ya Pak ya. Dari Monggo. pertanyaannya Rizkia tadi perbedaan musyawarah dengan voting. Nah ini berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 79 ayat 1 sama ayat 2 dijelaskan bahwa pada ayat 1-nya dulu ya. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua, dan apabila musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Lalu untuk ayat yang kedua, apabila majelis di dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak. Jadi pada intinya antara musyawarah dengan pengambilan suara ini cuman berbeda metode saja, tapi lebih diutamakan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan voting atau menggunakan suara terbanyak. Seperti itu. Oke. Istilah hukumnya dissenting opinion ya, beda pendapat ya. Jadi wajar dalam satu majelis itu beda pendapat wajar, bukan cuma pemohon banding sama termohon ya, beda pendapat wajar. Dan dissenting opinion itu sebetulnya ada, hanya kadang majelis tidak menuangkan seluruhnya. Kan kita tidak tahu suasana yang di belakang sidang ya. Hakim ketua dengan dua hakim anggotanya itu kan pasti mereka berdiskusi. Ada yang tidak setuju kan pastinya ya. Ya enggak? Ada yang tidak setuju atas pendapat hakim yang lain. Nah, kalau memang akhirnya ada keluar keputusannya seakan-akan bulat, itu belum tentu seakan-akan bulat semuanya. Karena memang orang Indonesia jarang mau melakukan dissenting opinion. Dissenting opinion itu sangat jarang. Saya jarang mendapatkan putusan majelis yang ada dilakukan dalam voting, akhirnya dissenting opinion-nya dicantumkan. Agak kurang, ya, agak kurang saya dapatkan. Memang ada sih, ada yang melakukan hal itu ada. Nanti kalian silakan baca, ini ada artikel dissenting opinion ya, ini agak baru nih artikelnya, baru tanggal 3 Juni kemarin ya. Ya, ini jadi dissenting opinion itu beda pendapat itu boleh. Cuma salahnya memang di pengadilan pajak kita ya, itu agak kurang sekali. Makanya ini mereka ngasih kasusnya itu adalah international tax, yaitu terjadinya kasus transfer pricing di LG India. Di LG India itu dissenting opinion-nya terjadi ya, karena tidak ada, jarang seperti saya bilang tadi, di Indonesia itu agak sedikit jarang putusan hakim yang di bawahnya ada hakim anggota tidak setuju misalkan dengan alasan bla 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 bla. Kalau di DPR kan walk out ya. Kalau di hakim enggak. Karena kita nggak tahu suasana yang di belakang sidang itu sebetulnya mungkin mereka dissenting opinion, musyawarah, dan akhirnya diambil voting, daripada repot misalkan ditulis satu aja, kan gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Yang pasti isi kepala beda semuanya ya teman-teman ya. Dissenting opinion itu pasti beda. Pasti beda itu. Ini yang saya sampaikan, kalian tuh kalau bisa
mencari-cari hal-hal yang menarik, baca banyak, tinggal pakai HP klik itu baca, itu ya, itu. Jadi memang di amar putusan itu di pendapat akhir majelis itu akhirnya seakan-akan bulat, walaupun sebetulnya harus di voting, dan pada saat di voting akhirnya akan dirilis, akhirnya jadinya bulat, gitu aja. Kecuali udah betul-betul beda pendapat banget itu. Itu. Saya coba kasih kasus nih. Masih saya nih hakim ketuanya misalkan. Masih Rizkiyahnya hakim anggota. Kemudian saya minta tolong perempuan siapa Mbak Karolin hakim anggota 2 ya. Nanti pemohon sama telepon. Ada kasus begini. Di India, ini kasus asli nih teman-teman. Di India, kalian tahu Bajaj kan? Bajaj itu merek India. Kalian tahu Suzuki kan? Suzuki itu merek Jepang. Ya, Bajaj itu bukan cuma Bajaj itu, tapi motor pun Bajaj ada, ya di India. Suatu ketika Suzuki mau melakukan penetrasi ke India, mau jualan, mau bikin pabrik di India, jual. Tidak laku, teman-teman. Tidak laku tuh. Akhirnya, Suzuki bekerja sama Bajaj. Memakai teknologinya Suzuki, hanya nanti labelingnya Bajaj. Paham maksud saya? Ya. Jadi motornya Suzuki, tapi dilabelin Bajaj. Diterima pasar. Suzuki Jepang meminta royalti, dan Bajaj di India membayarkan royalti itu ke Jepang. Oke, sehingga penghasilan Bajaj berkurang tuh dengan adanya biaya royalti itu kan. Oleh kantor pajak India dibalik itu Suzuki Jepang yang harus bayar royalti ke India. Alasannya kantor pajak India bisa membuktikan bahwa pada saat Suzuki itu penetrasi dengan namanya mereknya sendiri nggak laku. Begitu memakai nama merek Bajaj laku, ya nggak? Berarti kan brandnya Bajaj yang dipakai. Nah, itu kasusnya internasional itu. Kalau kalian mau belajar pajak internasional tuh ingat-ingat kalian mencari BRICS namanya. Brasil, Rusia, India, China, and South Africa. BRICS. Itu menurut kalian, masih Rizkia, masih saya, sama Mbak Karolin, menang siapa? Akhirnya otomatis kan Bajaj itu kan banding dong. Ya nggak? Nggak dong Pak, saya harus bayar royalti ke Suzuki sana karena saya memakai teknologi mereka. Ya. Teknologi mereka, jadi royalti itu wajar. Nah, tapi terbanding dalam ini kantor pajak India tidak boleh. Terbukti kok sebelumnya walaupun pakai teknologimu, motormu, merekmu, kau jual di sini nggak laku. Begitu pakai teknologimu, tapi mereknya diganti merek kami, baru laku. Berarti Suzuki Jepang yang berpabrikan di India itu menjadi BUT, itu wajib bayar royalti ke Bajaj. Ya, royaltinya tidak boleh itu gitu. Tidak boleh itu, justru kamu harus bayar royalti ke India. Jadi biaya royalti dicoret, otomatis kan labanya naik tuh, laba Bajajnya itu, cabang Suzuki itu. Nah, oke, monggo, silakan. Mas Rizkia pendapatnya gimana dengan gambaran kurang lebih itu? Kalau pendapat saya sih Pak, kalau misalnya perusahaan Bajaj itu bisa membuktikan adanya transfer of knowledge mengenai teknologi yang signifikan atau transfer teknologi yang signifikan gitu Pak, mungkin ya perusahaan Bajajnya bisa menang Pak. Di sini yang kita bicara Bajaj adalah yang pemegang merek brand. Kita bicara Suzuki adalah pemegang IT-nya, ya gitu. Jadi Bajaj itu berarti enggak, maksudnya biaya royalti tadi boleh nggak dibebankan oleh Suzuki cabang Bajaj India?
sehingga labanya berkurang. Atau nggak boleh? Boleh apa enggak biaya royalti itu dibebankan? Deductible apa tidak menurut Anda? Monggo Mbak Caroline berpendapat juga. Ini deductible apa tidak? Nah itu. Nanti masih saya juga. Mbak Caroline, deductible nggak biaya royalti itu? Bisa dibebankan nggak Mbak Caroline? Menurut saya bisa Pak, karena menurut saya ini harusnya memang India yang dapat royaltinya. Tadi India tuh yang merek bajainya kan ya Pak? Iya, bajainya India itu kan otomatis bayar royalti. Ya, pabrik di India ya, bayar royalti ke Jepang. Otomatis kan ngurangin penghasilan dia dong. Iya. Itu boleh dibebankan apa tidak? Apa tidak? Itulah aja intinya. Kalau dibebankan boleh, berarti kan untungnya berkurang. Kalau untungnya berkurang kan berarti PPh badannya berkurang. Ayo, monggo. Masih sekian, coba. Masih berpendapat? Boleh, Pak. Boleh? Boleh, Pak. Mbak Caroline, boleh nggak? Menurut saya boleh Pak, kalau bisa Oke. dibuktikan. Masih saya, boleh nggak? Tadi yang pertanyaannya boleh nggak royalti Boleh yang dibayarkan ke Jepang itu, bajai itu ke Jepang bisa nggak dibebankan gitu. Jadi otomatis kan untungnya berkurang dong dengan adanya royalti itu. Ini 2 hakim anggota Anda sudah menyatakan boleh dibebankan. Nah, 2 hakim anggota tuh. Artinya kan mereka setuju dengan pendapat pemohon banding dong, ya enggak? Ya, oke. Anda yang dalam otomatis kan kalau Anda beda pendapat, itulah yang namanya dissenting opinion. Tapi dengan Anda sebagai hakim ketua pada saat di belakang layar, oh nggak boleh itu, menurut saya itu undeductible, tidak bisa dibebankan. Kan gitu ya. Oh, tapi Anda kalah suara masih saya. Nah, itu tetap diskusi. Kalau akhirnya terjadi silang sengketa, ya karena Anda kalah voting, otomatis itulah yang keluar hasilnya boleh dibebankan. Karena pendapat Mas Giskia sama Mbak Caroline, itu berarti Mas Giskia sama Mbak Caroline itu cenderung pendapat wajib pajak tepat. Gitu. Tapi bisa jadi akhirnya masih saya pun males ngeluarin pendapat dissenting opinion, udah tulis semua aja deh. Kan bisa jadi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Oke. Nah, tinggal Mas Giskia sama Mbak Caroline ini nanti akan dilihat integritasnya. Karena sampai di Mahkamah Internasional Bajai menang. Perusahaan pajak di kantor pajak India menang bahwa biaya itu tidak boleh dibebankan. Ya, biaya itu tidak boleh dibebankan. Ini kasus sudah sampai Mahkamah Internasional, teman-teman. Lucu ya. Jadi Suzuki-nya yang harus bayar royalti malah akhirnya. Karena mereka bisa membuktikan penetrasi nggak bisa, walaupun teknologinya ya gitu. Itu kasus real. Kasus real yang terjadi itu. Tapi tidak apa-apa, makanya saya bilang perdalam. Jadi kayak gitu, itulah dissenting opinion. Kalau masih saya tadi udah bilang, oh Pak itu deductible, berarti kan suaranya bulat. Ya enggak? Itulah kenapa biasanya hakimnya ganjil. Sehingga kalau voting pasti akan menang salah satu pihak. Kan gitu ya. Hakim kalau acara cepat kan hakimnya 1. Kalau acara biasa kan hakimnya 3, 1 hakim ketua, 2 hakim anggota. Nggak mungkin 4. Nggak mungkin 4 ya, teman-teman. Nggak mungkin 4. Kalau 4 pasti otomatis bisa jadi win 2-2 kan skornya. Nah, di sini masih saya karena sudah 2 hakim anggotaku udah cenderung ke WP nih, udahlah, ya udah sekalian gitu. Gitu, masih saya ada gitu. Oke, itu contoh dissenting opinion. Kebetulan nggak terjadi dissenting opinion di sini. Oke, contohnya kayak gitu ya. Beda pendapat itu enggak apa-apa. Masing-masing punya dasar. Oke, gitu. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya udah saya jawab ya berarti ya.
Mbak Eno tadi via chat pertanyaannya, saya coba bantu jawab. Siapa ini? Mbak Rizatul Makrifah. Nanti ya, Mbak Eno dulu. Maaf, izin bertanya Pak, jika DJP menolak keberatan karena formal tidak dipenuhi, lalu atas keberatan itu diajukan gugatan. Oke, keberatan syarat formal tidak dipenuhi. Misalnya, keberatan kan syarat formalnya pertama diajukan dalam bahasa Indonesia. Oke, satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan, ya. Kemudian diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim. Nah, ternyata syarat formalnya tidak penuhin. Misalnya terlambat, atau yang tadi belum selesai ya, atau mereka tidak membayar pokok yang disetujui, ya kan ada yang disetujui itu. Pokoknya ada salah satu dari aspek formal itu tidak terpenuhi, otomatis oleh DJP kan ditolak, keberatan ditolak. Nah, kalau keberatan ditolak, nah kalau memang masih punya waktu kan dokumen dilengkapin ya. Tapi kalau sudah lewat waktu, tindakan hukumnya apa? Oh, WP-nya ngajuin gugatan. Bisa ngajuin gugatan, bisa juga mereka pelajarin ulang, oh kayaknya aku kalah nih kalau ngajuin sampai ke pengadilan misalkan, atau take time, terlalu lama gitu kan, take time nih. Karena kalau di pengadilan itu kan kalau kalah ditambah sanksi 100% kan, ya enggak? Take time nih gitu. Oke, kalau aku sampai pengadilan kalah, nambah 100%, nambah waktu, nambah biaya konsultan, Pak, ya itu yang seneng deh, gitu kan? Gitu. Oke, lah akhirnya dia, nggak usah keberatan Mereka bisa memakai klausul yaitu pembatalan atau penghapusan sanksi, ya, kan bisa tuh. Ya udah, tak setujui aja. Tapi aku coba diskusi sama kantor pajak, boleh nggak aku mengajukan pembatalan atau penghapusan sanksi? Misalkan pokoknya 100, sanksinya 50, kan lumayan nih. Bayar 100 doang, kan gitu. Nah, ibaratnya kalau aku lanjut ke banding, sementara banding itu harus bayar minimal 50% kan, ya. Walaupun dia tidak setuju, akhirnya bayar harus, karena sudah ingkrah, karena lewat waktu kan berarti sudah ingkrah, teman-teman. Begitu Anda merasa ini, akhirnya 1 bulan kan sudah ingkrah. Dan begitu keberatan Anda ditolak kan berarti ingkrah dong, ya enggak? Ingkrah, begitu ingkrah kan jadi utang pajak, pada saat mengajukan banding wajib bayar 50%. Oh, berarti aku harus bayar 75 nih. Nanti kalau kalah tambahnya 100% dari total nih, gitu kan. Wah, rugi waktu, rugi uang misalkan. Nah, itu teman-teman, itu yang kan tugas kami sebagai konsultan kadang yang menyampaikan hal itu. Nah, fasilitas yang bisa dipakai, mereka bisa memakai PMK 89 itu, yaitu pembatalan atau penghapusan sanksi, bisa. Kedua, WP bisa ngajukan gugatan. Nah, terus yang ditanya Mbak Ena, ternyata WP ngajukan gugatan dan gugatannya menang. Nah, gugatannya menang. Mohon maaf Mbak Eno, kalau memang ngajukan gugatan menang, itu berarti DJP semena-mena. Karena apalagi kalau syarat formalnya karena lewat waktu atau apa, itu semena-mena. Karena berarti fungsi keadilannya belum ada memang di situ. Nah, kalau DJP ini akhirnya menggugat menang, berarti kan ketetapannya itu batal tuh. Nah, ketetapannya batal, mengajukan gugatan lagi. Nah, bagaimana jangka waktu itu? Jangka waktu mengajukan gugatan lagi ya otomatis SKP-nya kan dibetulkan. Ya, kalau kita gugat misalkan tadi karena salah tulis hitung, kita gugat karena tidak dilakukan pembahasan akhir, berarti akan diterbitkan ketetapan baru. Ya, biasanya ketetapan baru itu nomornya tetap, ya, tanggalnya yang beda. Nah, begitu tanggalnya beda keluar ketetapan baru, berarti batas waktunya mengikuti ketetapan yang baru, gitu ya. Mengikuti ketetapan yang baru. Karena pada saat gugatan itu, biasanya selain syarat formal, kita juga akan didiskusikan material juga. Ya, di situ itu. Di situ teman-teman. Semuanya kita upayakan itu dalam kaitannya untuk sekarang yang diharapkan oleh DJP sama negara,
sama WP adalah selesai di luar sidang. Dalam artian yang positif ya, bukan masalah integritas. Itu Mbak Eno yang bisa saya sampaikan. Gugatan bisa berkali-kali ya. Nanti setelah ada gugatan baru keluarkan tatapan baru. Oke. Ini ada dari Mbak Rauzatul. Monggo masih saya dibacakan. Baik, terima kasih Pak Yazid atas tambahannya untuk menjawab pertanyaan Giskia sama Ken tadi. Lalu pertanyaan dari Ira, izin bertanya, di slide 10 tadi dijelaskan oleh Ardi untuk jangka waktu perpanjangan secara khusus masuk ke dua bagian. Kedua bagian pengecualian dan paling lama 3 bulan. Untuk PPKM ini masuk ke bagian yang mana ya? Karena menurut saya tidak masuk ke dalam dua bagian tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dijawab oleh Ardi, silahkan. Slide-nya silahkan, slide 10 tadi ditampilkan. Wow, kabar baru. Ternyata nanti ada hakim sama ada kuasa hukum yang hadir. Dan kuasa hukumnya saya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Dikerjain habis. Saya gantiin kelasnya Mas Ferry 2. Kelas 607 sama kelas 609 minggu ini. Jadi penuh minggu ini. Aduh, capek. Monggo Mas Ardi. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Rauzatul Mahfirah, ya yang di slide 10 tadi dijelaskan jangka waktu perpanjangan secara khusus masuk ke dua bagian pengecualian dan paling lama 3 bulan. Nah, mungkin Saudara Firah mungkin salah paham. Yang dimaksud kan ini jangka waktu pelaksanaan putusan banding dan gugatan itu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Itu kalau ada dalam hal-hal khusus ini tadi saya jelaskan itu dua contoh, bukan dua bagian gitu. 2 contoh misalnya pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang lama. Jadi itu bukan 2 bagian, melainkan 2 contoh untuk mendefinisikan secara khusus itu apa. Dan kalau misalnya untuk PPKM ini, sepertinya yang saya lihat itu tidak masuk ke jangka waktu pelaksanaan putusan. Jadi kayak nggak termasuk jangka waktu pelaksanaan putusan. Gitu. Jadi gitu Pak. Ya. Silakan ditanya temannya apakah sudah ini atau apa. Jadi beda. Gimana Mbak Ma'rifatul? Oke, sudah clear itu Mas. Silakan. Dan memang salah lihat mungkin karena beliau lagi kurang sehat tadi ya, gitu. Oke, silakan dilanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Monggo. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya sambil ngisi sedikit ya. Oke, saya coba bagi share sedikit ya tentang kapasitas beban pembuktian, tapi masih di ranah DJP, hukum formal nih. Ketentuan tentang beban pembuktian, burden of proof. Kebetulan saya beban pembuktian dalam kaitannya pada waktu transfer pricing. Ya, transfer pricing. Sebetulnya mirip sih tulisan saya ini. Beban pembuktian itu, ya saya biasa nulis, saya modelnya melihat dari internasional juga. Bagaimana di luar negeri beban pembuktian itu di mana, ditimpahkan kemana terkait transfer pricing ini, pembuktian beban gitu ya. Jadi ternyata OECD juga rekomendasinya apa, dari UN apa, karena international tax ya. Nah, ini di beberapa negara yang lain. Ya. Ini makanya seperti saya bilang kemarin kalau ada, oh ya apa itu namanya, yang tadi yang orang di Bali dari internasional ternyata bekerja di Bali bertahun-tahun tuh apa namanya tuh, yang kemarin ketangkap itu ngaku dia bekerja di Bali sudah bertahun-tahun tuh apa namanya teman-teman, ingat ya? Norman apa gitu ya,
Durman atau Norman itu. Jadi dia bekerja di Bali, tapi dia orang dari luar, sudah bertahun-tahun di Bali, tidak ketahuan sama imigrasi. Sebetulnya itu kan kalau dengan syarat PUT atau WPDN, dia harusnya jadi WPDN kan? Ya enggak? Karena sudah lebih dari 183 hari atau mempunyai niat. Yaitu saya lagi bimbing adik kelas kalian semester 4 itu sudah ada yang mau menulis hal itu. Oke, ini beban pembuktian di beberapa negara terkait transfer pricing. Ya, ini fokus saya di transfer pricing. Bagaimana sih di Indonesia? Nah, di Indonesia itu saya kasih gambaran kayak gini beban pembuktian. Kalau Anda baca itu di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP bahwa menyatakan ya di memori penjelasan, ingat sekali-kali. Kalian kalau baca undang-undang selalu baca memori penjelasan ya. Bahwa dengan sistem self assessment, pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar perhitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada wajib pajak. Jadi kalau ada SKP secara jabatan, ya itu wajib pajak nanti yang harus membuktikan. Biasanya SKP secara jabatan itu terjadi jika misalkan wajib pajak tidak lapor SPT. Ya enggak? Wajib pajak tidak lapor SPT, otomatis kita menetapkan SKP secara jabatan dengan data yang ada di kita. Nanti wajib pajak wajib membuktikan. Jadi ini sama. Jadi ini di konteks sampai dengan pengadilan semu dalam hal ini keberatan. Ya. Kemudian pihak yang harus menanggung beban pembuktian itu adalah wajib pajak. Begitu juga di pasal 26 ayat 4 Undang-Undang KUP bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas pada pajak yang ditetapkan secara jabatan. Beda teman-teman kalau kalian baca pasal 13 ayat 1 tentang sanksi pajak, kalau sanksi pajak atas hasil pemeriksaan tanpa secara jabatan itu kan dulu 2% per bulan maksimal 24 bulan. Ya enggak? Kalau secara jabatan itu langsung 50%. Oh Pak, bedanya cuma 2%. Ya kan? Bedanya 2%. Pak, kalau dia misalkan tahun pajak 2016 diperiksa sekarang, ternyata dia nggak lapor SPT, kita hitung, ternyata hitung kalau lapor SPT cuma 48%, kalau nggak lapor SPT 50%. Benar nggak? Nah itu rugi dong negara dong Pak. Cuman dapat 2% aja selisih. Ya yang rugi adalah sistem yang nggak jalan. Sebetulnya dengan wajib pajak tidak menyampaikan SPT, segera ditegur bulan misalkan OP bulan Maret nggak lapor, bulan Mei atau Juni ditegur, tidak nyampaikan, seketika sekaligus saat itu diperiksa. Jika wajib JP punya data, kan bisa ditetapkan secara jabatan. Pemeriksaan selesai 4 bulan, tapi sanksinya bukan 2% per bulan. Kalau 4 bulan kan berarti berapa? Cuma 8% doang. Langsung bisa 50%. Ya enggak? Langsung bila membaca pasalnya begitu. Harusnya saat itu juga enggak lapor SPT, diperiksa. Dihimbau, enggak betulin SPT, diperiksa. Makanya ada SP2DK. Kalau diperiksa, data ada, itu bisa secara jabatan. Sanksinya 50%. Kalau sudah terlanjur bertahun-tahun baru diperiksa, ya memang rugi. Itulah yang terjadi. Karena sebetulnya gara-gara apa? Manpower kita kurang, SDM kita kurang. Pemeriksa pajak kita itu sekitar maksimum 3.000 sampai 4.000 sekarang. WP kita berapa? Ratusan juta. Ya, mengcovernya berapa? Itu. Kayak polisi aja lah, kalau satu polisi itu demo itu satu polisi itu seakan-akan mengcover berapa orang. Kan gitu ya. Makanya wajar kalau demo itu rusuh. Tapi polisi enak teman-teman. Kalau ada demo, mereka nggak usah ngawasin langsung, mereka dikasih dengan kawat berduri. Ya nggak? Lah kita tidak ada alat-alat kayak gitu. Kita tidak ada alat-alat kayak gitu yang secara fisik. Gitu. Oke. Ini terkait beban pembuktian. Jika wajib pajak membuat transfer pricing dokumen atau wajib pajak di sini menyampaikan secara SPT, ya, maka kalau diperiksa, ini kita
dokumen transfer pricing kita ubah menjadi SPT ya. Jika WP menyampaikan SPT, maka beban pembuktian adalah kantor pajak. Seperti yang saya bilang tadi, begitu dihitung, pajak menurut WP 100, menurut kita 150, berarti kita yang wajib membuktikan 50% itu. 50 juta itu. Tetapi jika wajib pajak tidak membuat SPT, otomatis kita kan ngitung. Ngitungnya kan pakai jabatan kita. Nah, wajib pajak yang wajib membuktikan bahwa angkanya enggak 150 kayak gitu. Itu. Jadi kalau kalian nanti jadi pemeriksa, hati-hati menetapkan karena beban pembuktian di kalian. Kalau saya sih lebih cenderung saya lempar ke WP beban pembuktian. Biasanya saya kasih peringatan 1, peringatan 2 karena tidak ada dokumen, ya udah. Berarti tinggal saya lempar ke mereka wajib pajak tidak melengkapi dokumen sehingga pembuktian secara jabatan lempar ke mereka dapat pasal yang tinggi dan ini. Itu aja. Dari burden of proof-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di kasus juga ada international tax, nanti kalau mau saya coba bagi ke kalian. Oke. Ini pada waktu saya ngajar di semester 4 ya, international tax ya. Di situ. Oke, itu burden of proof, evidence, pembuktian dan bukti. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Nanti lucu berarti kalau webinarnya itu. Kalau kuliah umum ada hakim, ada kuasa hukum, pemohon banding terbandingnya nggak ada. Mudah-mudahan nanti ada terbandingnya. Kalau kayak gitu nanti kalian akan melihat suatu keseruan. Mohon izin yang mulia, interupsi yang mulia. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Digital nomad ya tadi Mas Agus Sidiarta ya. Cocok Mas Agus Sidiarta. Digital nomad. Sayang ya. Harusnya kalau orang digital nomad itu kan berarti sudah lama di Indonesia Mas Agus Sidiarta ya. Harusnya kan wajib BPDN dong. Kalau kenapa sih sampai lewat banyak sekali dan beliau kalau nggak salah mengundang orang-orang di luar negeri, ayo kerja dari Bali aja, enak. Begitu ya. Freelancer biasanya, freelancer. Kayak kami itu konsultan pajak juga bisa dianggap digital nomad. Digital nomad karena kita bisa kerja dari mana aja kan, di remote dari mana aja. Oke, mau silakan teman-teman. Masih ada waktu, mau ditambahin pertanyaan ke kelompok, silakan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau ada nggak, teman-teman? Kalau ada, ini coba ada satu contoh soal nih. Silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Saya yang bisa langsung di-share aja. Ada poin tentunya buat yang bisa ya. Terlihat ya halnya kan? Berapa kira-kira hitung jumlah pajaknya? Pokok pajak 120 juta, kreditnya 100 sehingga masih kurang dibayar pokoknya 20 juta. Ada kena sanksi administrasi 2% per bulan karena 10 bulan berarti 4 juta sehingga total yang masih harus dibayar 24 juta. Ini SPT 2018. Di pemeriksaannya tahun pajak 2008 diterbitkannya itu 2008. Yang disetujui hanya 5 juta. Nah,
10-nya di situ. Kemudian mengajukan keberatan. Jadi itu. Silakan yang sudah dipresentasikan kalau Excel-nya. Siapapun, ada poin buat Anda. Pak, izin menjawab. Monggo silakan. Tapi saya ngitungnya pakai kalkulator, Pak. Ya. Tapi bisa di ini, bisa di. Ya, silakan. Di kelompoknya ini memfasilitasin Excel-nya dinyalain, Mas. Silakan. Oh, sebentar, Pak. Ini saya share screen ya. Berarti. Silakan share screen ya. Sebentar, Pak. Sudah pada screenshot soalnya kan, teman-teman? Belum. Mbak Kartika ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Kartika silakan. Tadi kan keputusan keberatan pajak yang terutang itu 20 juta. Terus setelah setuju untuk dibayar, itu 5 juta. Berarti yang masih harus dibayar, pajak kurang bayar, itu 15 juta. Nah, karena dia keberatan, jadi kena sanksi keberatan. Nah, sanksi keberatan itu dikenakan 50% atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi sanksi keberatannya 50% dikali 15 juta. Jadi jumlah total pajak yang masih harus dibayar itu 22.500, Pak. Oke. 22.500. Coba dibesarin, Mbak. Oh, benar, Pak. Ya. Jadi keputusan keberatan 20 juta. Iya. Sudah bayar 5 juta. Jadi kurang dibayar 15 juta. Iya. Ada dan tidak diajukan tindakan hukum berikutnya. Sanksinya oke 50%. Oke, cocok. Ada yang tidak setuju? Silakan hitungannya. Jadi yang dibayar itu kan ya setuju hanya 5 juta itu kita asumsikan teman-teman 5 juta itu sudah include sama bunga ya. Kan sebetulnya awalnya yang wajib dibayarkan 24 juta. Ya. Kan pokoknya tadi 20 juta, sanksinya 4 juta. Sehingga saya share lagi filenya ya. Coba diketik, Mbak, di situ, Mbak. Pokok awal di bawah aja, Mbak. Sorry. You tulis C10 coba C. Di Charlie 10 coba. Oke. Jadi di sini pokok itu adalah yang 20 juta, kemudian bunganya 4 juta. Sehingga total 24 juta. WP karena tidak ada keterangan dia setujunya itu kita asumsikan 5 juta itu pokok dan bunga ya. Karena kalau sudah setuju pokok, berarti perhitungan bunganya akan masuk. Benar nggak? Kalau sudah setuju pokoknya, berarti kan bunganya ikut. Sehingga total yang belum dibayar itu adalah 24 minus 5 juta. So, yang belum dibayar adalah 19 juta. Nah, ternyata keberatannya diterima sebagian menjadi sebesar 24. 20 itu artinya pokok dan bunga. Nah, ternyata menjadi itu kan. Nah, karena menjadi itu, otomatis yang harus dibayarkan sebetulnya 20. Nah, karena sudah dibayar tadi pada saat awal, yang Mbak Kartika sampaikan tadi 5 juta, sisakan 15 juta tuh yang belum dibayar Mbak Kartika ya. Iya, Pak. Nah, sanksi jika wajib pajak setuju dan tidak mengajukan ke banding,
itu harus membayar itu plus penaltinya 50%. Itulah kenapa biasanya kalau wajib pajak yang kita pegang, kita itu sampaikan bahwa kalau bisa, walaupun Anda tidak usahakan bayar. Karena kalau Anda misalkan nanti, misalkan ternyata 24 juta itu dibayar semua tuh. Akhirnya keputusannya dimenangkan tuh jadi 20. Kan 4 jutanya bisa di-refund atau di PBK-kan ke pajak yang lain. Atau kalau ternyata menjadi bertambah, itu kan nilainya berkurang ya, kurang. Jadi kita selalu berharap di saya walaupun ada probabilitas kemenangan di keberatan atau banding, kita selalu sampaikan kalau mantan pajak ya, kita selalu sampaikan tolonglah bantu negara. You bayarlah minimal. Jangan cuma yang disetujui. Kenapa? Karena pertama bantu negara, kedua kita deketin dia. Nanti kalau enggak Bapak kena sanksi loh 50%, banding kena sanksi loh 100%. Uang ini enggak hilang Pak, hanya titip ke negara. Kami rayu-rayu begitu Mas Mbak. Kami rayu-rayu begitu. Walaupun kami beracara di luar. Tujuannya pertama untuk bela negara, kedua ya biar BP-nya juga ini. Cuma masalahnya biasanya itu kan masalahnya adalah di cash flow kan. Masalah pertama di cash flow. Masalah kedua biasanya terjadi itu nanti seakan-akan, oh berarti Anda nggak yakin dong kemenangannya, kan gitu. Paham nggak? Kalau Anda suruh bayar berarti Anda nggak yakin nanti bisa menang dong di bandingnya. Anda nggak yakin dong, itu yang serunya di konsultan. Kami bela negara juga, dan kami juga jagain BP biar nggak kena sanksi tambahan. Tapi nanti persepsi BP, oh berarti Anda nggak yakin, udah ganti konsultan, bisa loh. Itu seninya di luar. Bagaimana menjaga klien tetap sama kita, bagaimana menjaga klien walaupun tidak. Kenapa ini tiba-tiba wallpaper-nya berubah semua? Wow, thank you. Jadi kayak gitu, teman-teman, yang terjadi, kita walaupun di luar kita tetap support DJP, support kalian di situ. Oke, monggo, masih saya sudah berubah semua wallpaper-nya. Kenapa saya nggak dibagi wallpaper-nya? Warnanya orange lagi. Tahu aja saya suka Belanda, masih saya. Kemarin Europe kalah sayangnya. Belanda kalah. Gitu. Oke. Thank you. Silakan kelas, masih saya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, izinkan kami dari kelompok 6 untuk menutup presentasi. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak, bolehkah kami foto bareng? Ya, Bapak. Silakan, monggo. Kalian tetap save nomor saya, email saya, kalau memang nanti ada pada waktu bekerja atau butuh atau apa, monggo silakan ya, diskusi sama saya. Oke. Ada kelas kalian yang masih kontak sama saya kok. Sudah, Mas? Baik, Pak, akan saya aba-aba ya, Pak ya. Hitungan ketiga boleh pose bebas. Karena ini Zoom-nya dibagi 2 slide, nanti gantian slide pertama sama slide kedua ya. Oke. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, buat slide yang kedua, pose lagi. 1, 2, 3.
Cukup? Baik, cukup Pak. Oke deh. Karena sudah berakhir, saya minta tolong ke kalian, yang kemarin soal kalian itu tolong dikumpulin ya. Nanti itu saya anggap sebagai kuisnya ya. Tolong segera kumpulin karena ternyata kan pertemuan 14 nanti ada kuliah umum, jadi tolong dikumpulin maksimal sebelum kuliah umum dijalankan ya. Saya nggak tahu tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa Mas? Ya saya kuliah umumnya. Belum ada Ada info Pak. Mungkin Anissa lebih tahu. Ya mungkin kalau nggak salah katanya akhir minggu. Tapi saya nggak tahu saya bisa apa enggak. Saya masih tentatif. Dari yang saya dapat hari Sabtu tanggal 31 Juli, Pak. 31. Minggu ini dong. Iya, Pak. Saya kurang, mudah-mudahan saya bisa ya. Mudah-mudahan sore kan Mbak, kalau nggak salah ya. Atau siang? Jam 2 sampai jam 4.30, Pak. Iya, karena saya ngajar jam 9 sampai jam 3 sore itu hari Sabtu. Ya mudah-mudahan masih bisa menyempatkan deh. Nanti saya sampaikan ke Pak Beni, kalau bisa dari pihak pemohon banding sudah ada, pihak majelis sudah ada, silakan dari pihak terbanding, silakan biar seru. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu, mudah-mudahan sukses UAS nanti ya, santai aja, tenang, karena ini cuma bicara banding aja. Perbanyak wawasan, kasus-kasus, terutama ya tadi alhamdulillah kelompok ini udah sampai ke bagaimana suasana menambahin nilai plusnya adalah pada saat pandemi ini ya. Tadi ada SE yang pandemi ini kan. Oke, perdalam itu karena kemungkinan soalnya adalah banyak di pandemi ini juga nanti. Thank you semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, thank you ya. Thank you.